Halo, jumpa lagi dengan saya Tanto Bertanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau terbang sinematikan ya, tapi sebelumnya mau kita obrolin dulu tentang cara memilih channel VTX terbaik ya, karena masih ada yang bertanya channel yang paling bagus tuh di channel apa. Nah, sebelumnya kita bahas ya, kita buka dulu eh, keranjang belanja atau kita buka dulu Tokopedia dulu ya. Kita lihat spek antenanya. Oke, sebelum kita terbang, kita mau ngobrolin tentang channel VTX yang paling bagus itu di mana. Nah, sebenarnya channel VTX yang paling bagus itu tergantung dari antena yang kita pakai. Misalnya nih, misalnya kita cari antena lollipop ya. Antena lollipop. Kita buka sekarang yang ini. Antena lollipop ini penguatannya di mana? Kita fokus ke center frekuensi ya. Jadi, penguatan terbaik itu ada di center frekuensi dari antena yang kita pakai untuk VTX atau untuk drone kita. Ini ada di channel 5750. Maka channel yang terbaik itu ada di channel ini ya. B2 ya 5752. Ada nggak yang 5750 pas? Nggak ada ya. Kalau nggak B2 di F1 5740. Bisa juga di F2 5760 ya. Kita harus hindari frekuensi-frekuensi yang di bawah 5,5 atau di atas 6 GHz ya. Ini di bawah 5,5 kebetulan nggak ada ya. Kalau yang low res ya, yang channel L itu kadang ada juga ya, yang di 5,5 sekian. Kemudian misalnya kita pakai antena yang lain. Misalnya pakai antena E-flat Albatros ya, E-flat. E-flat Albatros. Ini macam-macam yang jual ya. E-flat Albatros ini kita cek ya, frekuensi ini nggak ada ya, nggak ada speknya. Cuma 5.000 sampai 6.000. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, kita pakai kalkulator. Pakai kalkulator ya. Berapa frekuensi tengah antara 5.000 sampai 6.000? Sebenarnya gampang tebak ya. Itu 5.500 ya. Jadi 5.000 ditambah 6.000 ditambah 6.000 ya. Jadi frekuensi bawah tambah frekuensi atas ya, dibagi 2. Ini channel terbaiknya ada di channel yang mendekati frekuensi 5.500 ini. Jadi ada di frekuensi-frekuensi bawah ya. Entah itu R1 ya, atau misalnya mau cari frekuensi yang paling bawah di 5.600-an ya. Ini paling bagus di R1 ya. R1. Di bawah ini nggak ada lagi ya. R1 bisa juga E2 ya, E2 atau E3 ya. Seperti itu ya. Jadi lihat frekuensi tengahnya berapa ya. Jadi kalau pakai ini jangan pakai yang R8, misalkan R8 ini 5917 atau berapa itu, penguatannya kurang bagus ya, karena dia ada di ujung ya, di area yang penguatannya paling lemah. Misal kita coba lagi cari antena lain ya, misalkan antena apa, iCherry, antena cherry. Misalkan mau beli, kita mau pakai antena ini ya, bentuk antena cherry ini. Antena cherry 5.600 sampai 6.000 ya. Berarti kalau kita pakai ini aja biar gampang ya. 5.600 tambah 6.000 S bagi 2.
dia tepat di 5.800. Ini artinya channel F4 ya. F4. 5.800. Channel terbaiknya ada di channel F4. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Panduan memilih channel FPV. Ya, channel VTX itu paling bagus di mana. Jadi bergantung kepada antena VTX yang kita pakai. Dan jangan lupa saat beli antena perhatikan juga gainnya ya, gainnya. Jadi di frekuensi tengah ini, ya di frekuensi 5.800 ini kita akan mendapatkan 1.2 dBi ya. Seperti itu ya. 1.2 dBi. Kalau di luar 5.800 artinya misalkan di frekuensi 6.000 GHz atau 5.900 GHz itu tidak akan pernah mendapat 1,2 tapi lebih kecil dari itu, mungkin 0,9, mungkin 0,8 atau entah berapa ya. Tapi yang pasti output penguatannya tidak akan maksimal, dia akan ada di bawahnya. Oke, kita lanjut terbang lagi. Oke, kita coba terbang ya, terbang sinematikan di pesawahan. Ini suara saya dubbing ya saat editing, jadi bukan suara saya langsung di lapangan menggunakan mic, bukan, tapi saya dubbing saat editing. Oke, kita terbang. Baterai yang saya gunakan ini baterai lithium ion 4000 mAh ya, tapi kita terbang tidak sampai habis ya. Cukup 10 menitan aja ya, karena kalau nunggu sampai habis bisa 20 menit lebih. Kita terbang di area pesawahan seperti biasa di area Telaga Bestari ya. Saya pakai channel VTX F1 ya, 5740 MHz atau 5,74 GHz. Karena penguatan terbesar untuk antena lollipop yang saya pakai ini, bukan lollipop ya. Lollipop apa? Lupa ini. Ya, lollipop versi 3 itu ada di penguatan terbaiknya ada di 5750. Jadi saya pilih channel F1 ini karena frekuensinya 5740 ya, cuma selisih 10 GHz ya. 10 MHz maksud saya, selisihnya 10 MHz ya. Kita terbang di pesawat Talaga Bestari ya, nyoba sinematikan, belajar sinematikan karena pengen freestyle, cuman baterainya ini boros ya. Kalau freestyle ngebut power loop itu masih ada yang ngedrop satu sel ya, dari 4S jadi turun ke 3S dan seterusnya ya. Jadi untuk menghindari itu saya pengen nyoba pakai baterai 6S. Kan kalau baterai 6S untuk arus yang sama otomatis kebagi ya, dari tadinya ke 4 sel terbagi, tapi jadi dengan menggunakan 6S dia kebaginya jadi 6. Jadi mudah-mudahan sih beban per selnya jadi lebih ringan. Dan kalau motornya pakai motor 6S apalagi ya, motor 6S ini harusnya lebih kecil karena tegangannya lebih gede. Jadi mudah-mudahan sih lebih aman. Tapi sebelum beli motor 6S, nanti kita beli baterainya dulu aja yang 6S dan chargernya ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada dana, nanti coba belajar freestyle. Untuk sementara belajar freestylenya pakai apa? Pakai software dulu ya, pakai simulator. Kita pakai simulator dulu. Sekarang saya belajar ngeflow dulu, belajar sinematik dulu ya. Karena freestyle saya udah ngabisin beberapa baterai ya yang soak. Beberapa baterai selnya mesti ada yang jomplang ya. Setelah jomplang itu dari tegangannya tadinya jomplang, lambat laun jadi 0 volt dan sama sekali nggak bisa dicas ya. Kalau salah satu nggak bisa dicas otomatis baterainya rusak ya. Kalau mau tetap dipakai, sel yang rusaknya itu yang kita buang ya. Jadi downgrade, misal dari 4S jadi turun ke 3S. Nanti tetap kita pakai untuk baterai drone 3S kalau drone kita punya drone 3S. Kalau misalnya kita nggak punya drone 3S, kita bisa pakai baterai tersebut untuk power bank, untuk power bank atau untuk ngecas Googles ya. Terkadang Googles ini lowbat ya di tengah jalan, di tengah kita menerbangin drone, karena di spek tertulis sekian jam tapi aktualnya nggak sampai setengah jam juga sudah mati ya. Jadi kadang kita perlu power bank atau perlu charger tambahan untuk nge-backup power supaya Googlesnya tetap nyala.
Di sebelah kiri saya ini ada tower BTS ya. Cuman kata orang sih bahaya ya. Cuman saya sering ke situ, sering mendekati tower tersebut, tapi alhamdulillah sih nggak ada masalah. Cuma daripada masalah ya, daripada nanti jatuh drone-nya, dan kalau jatuh pasti ke perumahan penduduk ya, kita main di sawahnya aja, di kebunnya situ. Kita main ngeflow aja, sini matikan. Nah, di sini saya crash teman-teman ya. Mau mendekati motor, ya pas turun di depan ada motor, itu kurang kurang rendah ya, dan nggak kelihatan ada dahan, jadi crash seperti itu ya. Tapi alhamdulillah karena keseringan sering crash ya, jadi refleksnya udah kebentuk ya di otot-otot tangan ini. Begitu refleks begitu crash, refleks langsung recovery, langsung ngegas naik. Dan jempol kanan juga refleks menstabilkan drone, jadi drone-nya nggak sampai jatuh. Kalau pas awal-awal terbang kesenggol dikit melenceng langsung nyungsep ya, kalau di mode akro ya. Kalau pakai mode angle enggak. Jadi tadi ini nabrak dan posisi ada di mode akro, alhamdulillah sudah mulai terbiasa recovery ya. Jadi begitu nabrak ya, entah gimana caranya refleksnya terbentuk ya, terrecovery dengan sendirinya. Dan sama seperti saat-saat kita jatuh ya, waktu kecil kita jatuh ya telungkup aja nunggu sampai ada yang nolongin. Lama kelamaan udah gede kita udah nggak pernah jatuh lagi ya. Dan kalaupun jatuh sebelum nyungsep biasanya sih dengan refleks ya, kestabilan badan kita ya, keseimbangan badan terbentuk dan akhirnya nggak jatuh. Jadi seperti itu ya drone juga. Hari pertama, hari kedua ya, awal-awal nerbangin drone pakai mode akro kesenggol dikit jatuh. Tapi nanti lama-lama nggak, ya mudah-mudahan lama-lama nggak akan pernah jatuh lagi. Dan kalaupun misalkan nggak sengaja jatuh, insya Allah refleksnya akan terbentuk. Untuk teman-teman yang senang dengan sinematikan, saya rekomendasikan kamera murah dengan edit gyro flow-nya gampang ini ya, ini Hawkeye 2 ya. Hawkeye 2 ini gyro datanya bagus ya, dan ngeditnya gampang. Jadi nggak gampang ngesek. Biasanya kalau kamera yang gyro datanya jelek, terbangnya udah stabil nih ya, tapi begitu diedit pakai gyro data malah shake ya, dia malah goyang, dia malah geter. Kalau ini tambah stabil ya, alhamdulillah. Tapi bukan berarti kalau pakai gyro flow ini kita bisa terbang seenaknya. Terbang nggak stabil, drone-nya geter, nanti tiba-tiba simsalabim abrakadabra pakai gyro flow jadi bagus, enggak ya. Tetap di penerbangan yang raw-nya juga ya, yang tanpa editing, ini harus sudah bagus. Semakin bagus terbangnya, editingnya akan semakin gampang. Maka kalau sudah bagus banget berarti nggak perlu distabilkan, cukup pakai lens correction aja udah bagus. Jadi di gyro flow ini kita hanya, kalau terbangnya udah smooth, hanya mensmoothkan ya, menambah kesemutan, kesemutan, menambah kehalusan. Jadi saat belok ini nggak ngegentak seperti itu ya. Jadi lebih smooth, apa ya? Bukan tadinya goncang hebat jadi nggak goncang, bukan. Tadinya sedikit kurang halus jadi lebih halus seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah nyobain kamera yang pakai gyro flow pasti tau lah ya. Kalau misalnya kameranya goncang parah ya, hasil gyro flow-nya juga nggak akan bagus-bagus banget ya. Kalau mau bagus hasil editing gyro flow-nya ya, mentahannya juga harus sudah bagus ya. Oke, mungkin saya nggak bisa lama ya nemenin teman-teman. Kita terbang udah hampir 7 menit mungkin ya. Dan tadi juga sempat crash. Jadi waktunya kita landing. Kita landing. Karena saya nggak tahu nih kondisi kameranya ada masalah atau enggak, kondisi drone-nya, motornya dan lainnya. Tadi habis crash langsung terbang tanpa mampir dulu, tanpa dicek dulu.
Harusnya sih kalau habis gas itu landing dicek dulu ya, jangan ikutin ini contoh nggak bagus ya. Jadi kalau habis crash langsung mendekati pilot drone-nya, landing, cek semuanya ya. Karena bisa aja kita ngerasa normal padahal misalnya ya, ada sedikit daun di motor sehingga nanti pas lagi terbang tiba-tiba motornya berhenti dan drone-nya jatuh, itu bisa kejadian. Oke, kita landing ya. Dari saya sekian ya. Kalau ada pertanyaan ataupun saran atau apapun ya, mohon tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa jawab. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.